Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazir Inspektor dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari praktikum pemrograman geospasial website acara ke-11 yang berjudul pengembangan WebGIS menggunakan Live.js dan Bootstrap. Jadi pada acara kali ini mempunyai tiga tujuan. Yang pertama adalah membangun WebGIS menggunakan Live.js, GeoServer, dan PostgreSQL, serta PostGIS. Jadi membangun WebGIS ini menggunakan Live.js. Live.js ini yaitu visualisasi dari maps atau dari maps yang diambil dari beberapa sumber. Nantinya di atasnya terdapat peta-peta yang interaktif, meliputi plugin dan sebagainya. GeoServer adalah database yang menyimpan dan bisa untuk membagikan data-data geografis menggunakan server web. Lalu terdapat juga PostgreSQL dan PostGIS. Ini merupakan database juga yang bisa digunakan untuk menyimpan data yang nantinya akan ditampilkan melalui Live.js atau melalui visualisasi pada peta secara interaktif. Lalu untuk tujuan yang kedua yaitu menggunakan dan mengembangkan plugin pada Live.js untuk memperkaya fitur WebGIS. Jadi pada acara kemarin itu sudah menambahkan beberapa plugin. Yang pertama itu ada plugin search, ada plugin geolocation, ada plugin measure, print, lalu ada juga plugin ini untuk navigasi, ada juga plugin untuk titik ini, lalu ada plugin juga untuk koordinat, mouse koordinat. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan graphical user interface atau UI dari WebGIS dengan memanfaatkan Bootstrap. Jadi Bootstrap ini digunakan untuk mendesain tampilan WebGIS menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sehingga WebGIS tersebut lebih enak dipandang dan lebih menarik untuk digunakan oleh pengguna seperti itu. Saja ke skripnya. Pada skrip kali ini ini merupakan skrip yang digunakan sebagai di sini menggunakan HTML. Di sini terdapat skrip yang digunakan untuk link bootstrap. Lalu di sini terdapat style-stylenya, style, padding, navbar brand, font size-nya 3, display-nya block, width-nya 100%, text align-nya center, dan lain sebagainya. Di sini terdapat border collapse dan sebagainya. Lalu di sini terdapat navbar expand. Di sini navbar ini digunakan untuk memunculkan ini. Memunculkan ini navbar ini yang di atas ini. Lalu di sini terdapat button. Di sini menggunakan kelas navbar, navml auto, nav item aktif. Nah, di sini menggunakan navlink. Jadi untuk tombol home ini nanti akan mengarah ke home, tombol anjas ini akan mengarah ke maps, lalu tombol info ini nanti akan mengarah ke kontak. Nah, tombol informasi ini akan mengarah ke Sleman Cup, seperti itu. Jadi misalnya ini tombol home nanti akan mengarah ke home, lalu tombol maps akan mengarah ke maps-nya. Di sini terdapat tombol kontak. Nah, ini bisa digunakan untuk kembali, dan informasi nanti akan masuk ke dalam web slimankabupaten.go.id. Lalu selanjutnya di sini terdapat tabel koordinat yang ditampilkan pada WebGIS. Terdapat data-data fasilitas pendidikan. Lalu di sini terdapat footer. Footer ini digunakan di bawah untuk sebagai penamaan dan juga identitas seperti itu.
Di sini terdapat pengaturan untuk div kelasnya. Di sini menggunakan core MD4, divx, align dan sebagainya. Margin topnya 10 px dan lain sebagainya. Ini merupakan data Rivet plugin acara kemarin. Oh, selanjutnya ini untuk script halaman home-nya. Di sini menggunakan background image URL dari foto yang sudah di-download menggunakan format PNG, lalu background size-nya cover, background position-nya center, dan lain sebagainya. Kontennya font size-nya 3 EM, navbar-nya ini menggunakan white, warna putih. Lalu selanjutnya di sini sama terdapat navbar untuk tombol home, maps, kontak, dan informasi yang masing-masing linknya itu ditujukan kepada file yang dituju seperti itu. Nah, di sini terdapat kelas container yang digunakan untuk memunculkan teks mengenai selamatan website kami dan sebagainya. Di sini menggunakan teksnya itu center, dan berarti teksnya itu akan berada di tengah. Nah, ini merupakan tujuan untuk script Bootstrap. Nah, ini tampilannya. Selamat datang. Ini yang merupakan tampilan dari ini. Lalu ini sudah terdapat tombol-tombol ini. Lalu selanjutnya kita ke info. Jadi pada info ini kita mempunyai eh, kelas. Kelas untuk header. Headernya ini terdapat informasi data pribadi. Lalu di sini terdapat bodinya itu yaitu namaku. Lalu terdapat formku, kelas formku yang berisikan informasi pribadi seperti itu. Lalu di sini terdapat tombol yang akan ketika diklik dia akan kembali ke tombol ke eh, menu home seperti itu. Lalu, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa melihat tampilannya ketika kita close. Nah, ini dia akan menjadi 3 seperti ini, tapi ini belum bisa diklik. Lalu selanjutnya kita ke maps, kualitas pendidikan. Kita mempunyai tabel koordinat tadi, kita mempunyai footer tadi. Lalu ketika kita close ini bisa seperti ini. Tabel koordinatnya akan mengecil menyesuaikan dengan bentuk dari ininya. Lalu sini terdapat informasi data pribadi seperti itu. Di sini nama, NIM, prodi, HP, dan ini bisa diklik tombol kembali seperti itu. Nah, nanti ketika diklik informasi dia akan menuju ke halaman Sliman Kapung seperti itu. Nah, untuk Bootstrap, referensi Bootstrap yang didapatkan ini bisa diambil dari websitenya secara langsung. Jadi kita bisa mencari referensinya dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan dari pembuatan WebGIS-nya. Jadi pembuatan Bootstrap ini bisa digunakan agar tampilan dari peta yang ditampilkan ini menjadi lebih menarik dan diminati banyak orang serta dapat memvisualisasikan atau memberikan informasi yang diperlukan kepada penggunanya seperti itu. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.